Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam ini kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu mendirikan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mengangkat derajat kita si Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hadirin Bapak yang dimuliakan Allah, ini ada sebuah buku yang judulnya Menyelami Untaian Doa 40 Robbana di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada kata-kata doa yang diawali dengan kata-kata Robbana. Misalnya Robbana Atina dan seterusnya, Robbana Dolomna Anfusana dan seterusnya. Jadi itu ada 40 doa yang diawali dengan kata-kata Robbana. Tetapi sebelum kita menjelas itu, kita mengawali dari bab yang pertama. Karena buku ini ada 3 bab. Bab yang pertama berkaitan dengan fikih doa. Bab yang kedua nanti berkaitan dengan ketika doa diijabah oleh Allah. Ketika doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Buku ini ditulis oleh Ustadz Abu Basam Umar Mita. Kita mulai dengan bab yang pertama, yaitu fikih doa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali banyak di antara ustadz yang sering mengkaji atau membahas persoalan doa ini. Dan kita semua pun saya yakin sudah tahu bahwa doa itu adalah muhul ibadah. Intinya ibadah. Salat itu adalah ibadah. Salat itu isinya doa. Kita mohon pada Allah. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu intinya doa. Jadi salat itu doa. Doa itu muhul ibadah, otaknya ibadah. Jadi kalau ada orang sholat tidak membaca doa, berarti dia belum sholat. Karena sholat itu, doa itu adalah muhul ibadah, ruhnya ibadah, otaknya ibadah. Dikatakan dalam buku ini, doa adalah ibadah sebagaimana kata Nabi SAW. Konsekuensinya adalah dalam berdoa kita harus sesuai dengan prosedur. Ada prosedurnya dalam berdoa itu. Jadi bukan sekedar langsung angkat tangan berdoa begitu saja. Ada prosedur ketika kita akan berdoa. Yaitu sesuai dengan sunnah dan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bila doa tidak sesuai dengan syariatnya, meskipun ketika berdoa dengan berteriak hingga putus uras syaraf kita sekalipun, doa dan permintaan kita tidak akan naik ke langit. Tidak akan naik ke langit. Jadi doa itu ada prosedurnya, ada tata caranya, ada etikanya kita dalam memohon pada Allah Subhanahu wa taala.
Dikatakan dalam buku ini bahwa doa itu ibarat anak panah. Anak panah yang dilontarkan dari busurnya. Ketika urusan busur itu beres, maka anak panah akan meleset ke arah Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan busurnya, kalau busurnya bagus, insya Allah anak panahnya akan naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau busurnya bagus. Artinya kalau orang yang mendoakan, orang yang berdoa, kita berdoa, harus beres dulu kita ini. Beres dari dosa kita. Kalau orang tuh banyak dosanya, banyak maksiatnya, lalu dia berdoa, bagaimana mungkin doa diterima Allah Subhanahu wa taala? Karena orangnya sendiri belum beres. Sebaliknya ketika busurnya bermasalah, katakan sini. Sebaliknya ketika busurnya bermasalah, maka hanya akan berujung dengan panah yang justru jatuh ke perut bumi, tidak akan naik ke langit, Pak ya. Kalau busurnya itu bermasalah, maka panahnya itu tidak akan naik ke langit, tapi justru kembali turun ke bumi. Artinya kalau manusianya, orang itu berdoa, orangnya itu bermasalah, maka doanya tidak akan naik ke langit, tidak akan menembus arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling penting adalah bagi kita melihat diri kita, apakah kita sudah bersih, sudah suci atau belum. Di dalam sebuah hadis ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua manusia. Dikatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wahai sekali manusia, kata Rasulullah, sungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Allah itu baik, maka dia pun akan menerima sesuatu yang baik pula. Orang yang berdoa orangnya juga baik, yang diminta juga permintaan yang baik, insya Allah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan dalam hadis ini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Kemudian selanjutnya, innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin. Dan sungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasulnya. Jadi Allah perintahkan pada kita ini juga seperti Allah perintahkan pada para nabi, para rasul. Apa yang Allah perintah para nabi, para rasul juga ditujukan kepada kita. Karena pasti para nabi, para rasul akan menyampaikan kepada kita. Faqala ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa amalus sholihat. Dan sungguhnya Allah telah memerintah kepada orang mukmin seperti yang diperintahkannya para rasul. Kemudian selanjutnya sebagaimana firman Allah, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, halal, dan kerjakan amal soleh. Sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mu'min ayat 51. Jadi dikatakan diperintah oleh Allah pada para nabi, juga termasuk kita semua sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan makan makanan yang baik-baik, thayyibah, makanan yang baik, halalan thayyibah, halal dan baik. Karena ada makanan yang halal tapi tidak thayyib, tidak baik. Ada makanan yang baik tapi tidak halal. Ya, makanan yang baik tapi tidak halal. Air ini kan halal untuk kita minum, airnya halal. Tapi kalau ini kita peroleh dengan cara mencuri, punya orang kita ngambil, menjadi tidak halal untuk diminum. Karena cara mendapatkannya, padahal air ini adalah halal untuk diminum. Tapi menjadi tidak halal untuk diminum kalau mendapatkannya dengan cara mengambil hak orang lain. Milik orang kita ngambil, itu tidak dibenarkan. Menjadi tidak halal untuk diminum. Dan demikian pula contoh-contoh yang lainnya. Kemudian selanjutnya, summa dzakara rajulu
yutilus safara asy'atsu akbar yamuddu yadayhi ilas sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram ayya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Ini termaktub dalam Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Nabi berpesan menceritakan tentang ada seorang laki-laki yang telah lama dia berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan perkenankan doanya? Ini. Jadi kalau kita makan dari makanan yang haram, minum pun demikian, pakaian yang kita pakai pun demikian, dari yang semua haram, bagaimana mungkin doa kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika seorang ulama ditanya oleh para pengikutnya, kenapa doa kami ini, kami sudah sering berdoa, selalu berdoa mohon pada Allah, tetapi doa kami ini belum diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Maka kata sang ulama itu, karena kalian selalu makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, berpakaian yang haram. Nah, seperti yang termaktub dalam buku ini juga. Jadi kalau kita selalu makan minum yang haram, maka doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata sang ulama itu kepada para pengikutnya. Inilah yang menjadikan kita perlu memperhatikan busur. Kita sebelum melesatkan anak panah doa kita menuju ketinggian di sisi Allah, supaya doa kita lebih menggelegar di antara lapisan langit ini. Ya. Jadi kita memperhatikan diri kita, Pak. Sebelum kita berdoa, makanya banyak istighfar dulu. Itu mohon ampun kepada Allah. Kita bersihkan diri kita dengan banyak istighfar ya. Mohon ampun pada Allah. Kita ingat dosa-dosa kita kerja. Kita ingat semuanya. Lalu kita mohon ampun pada Allah. Setelah kita mohon ampun, kita yakin kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, nah, baru kemudian kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa. Yang pertama, ikhlas berdoa hanya pada Allah dengan tujuan mendekatkan kepadanya. Jadi kita berdoa itu ikhlas, mengharap hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, dengan tujuan mendekatkan diri kita pada Allah. Jadi berdoa itu juga ibadah. Berdoa itu ibadah dan rangka untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bukan hanya karena kita memiliki permintaan kepada Allah, tapi doa itu lebih dari sekedar urusan meminta. Karena sadar atau tidak, berapa banyak hidup kita dipenuhi permintaan yang telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita belum sempat memintanya dalam doa kita. Jadi hidup kita ini dipenuhi dengan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang tidak pernah kita minta pun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak pernah minta. Apa kita minta lahir ke dunia ini? Kita enggak pernah minta lahir ke dunia ini. Apa kita minta dikasih mata, tangan, kaki, telinga, panca indera kita, jasmani, rohani kita enggak pernah minta. Apa kita pernah berdoa mohon ya Allah berikan saya udara yang mengandung oksigen? Pernah kita minta? Enggak minta kita. Tapi Allah kasih kita gratis, hari-hari kita menghirup udara ini. Yang kasih ini Allah. Udara yang kita hirup ini. Yang kasih Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya mengandung oksigen. Kita bisa hidup.
Kalau kita disuruh Allah untuk membayarnya, saya yakin tidak ada orang yang mampu membayarnya. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya kalau masuk rumah sakit, oksigen ini kita beli harganya berapa itu? Kira-kira harganya berapa oksigen itu? Dikalikan saja selama kita di rumah sakit itu. Sudah jutaan. Nah, kita sejak lahir sampai sekarang ini menghirup udaranya Allah, yang mengandung oksigen ini tanpa diminta bayar oleh Allah. Dan nikmat ini tanpa kita minta. Tanpa kita minta, Allah akan memberikan gratis. Coba bayangkan, Allah kasih kita udara ini gratis. Itulah doa anak tangga untuk mendekatkan dengan Allah. Pintu untuk merajuk atau membujuk Allah sang pemilik alam semesta ini. Apalah arti kita sebagai manusia yang lemah apabila tanpa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita butuh Allah. Bagaimanapun sebagai hamba kita butuh Allah, sang Khalik yang menciptakan alam semesta ini, termasuk kita semuanya. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh saya tidak butuh Allah, saya bisa begini kena kemampuan saya. Saya punya harta benda yang banyak, kena kemampuan saya untuk mencarinya. Padahal semua itu karena Allah memberikan kita kemampuan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Bapak-bapak saya hormati, kalau cuma satu saya sel saraf otak kita ini Pak ya. Sel saraf otak ini kan ribuan. Bahkan katakan jutaan sel saraf otak kita ini. Kalau satu atau dua saya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya kita ini? Cuma satu atau dua aja diambil oleh Allah. Maka jangan sombong. Apa yang kita sombongkan? Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Diri kita pun milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memuji kepada Allah. Yang pertama tadi ikhlas berdoa hanya pada Allah. Yang kedua memuji kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita awali dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu muji Allah. Kita muji Dia dulu. Sebelum meminta sesuatu kepada Allah, kita muji Dia itu. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Allah mempunyai asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna ya. 99 nama Allah ada 99 asmaul husna, nama-nama Allah yang indah, yang baik itu kita sebut namanya. Kita minta rezeki Allah, kita sebut Ar-Razzaq, misalnya gitu Pak ya. Kita ingin disayangi, dikasih Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Kita baca nama-nama Allah yang indah itu, kita perbanyak membacanya. Jadi kita berdoa dengan menyebut Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah itu. Jadi hadirin, pentingnya setiap kita mulai dengan berdoa harus kita awali dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan gitu Pak ya. Berdoa harus diawali alhamdulillah. Kemudian yang kedua atau yang ketiga di sini berselawat pada Nabi. Ya, setelah kita alhamdulillah, maka yang kedua jangan lupa berselawat kepada Nabi. Mengucapkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya doa akan terhenti di antara langit dan bumi. Ia tidak akan naik sehingga kamu berselawat padanya. Itu kata Umar bin Khattab. Inna du'a mauqufum bainas samai wal ard. La yas'adu minhu syai'un hatta yusalli ala nabiyyik. Sungguhnya doa akan terhenti di antara langit dan bumi. Ia tidak akan naik sehingga kamu berselawat kepada nabimu. Jadi kalau orang berdoa tanpa membaca selawat Nabi, kata Umar bin Khattab, doanya terhenti antara langit dan bumi, tidak akan naik ke langit. Maka hati-hati Pak ya, dalam berdoa jangan sampai kita lupa membaca selawat.
Setelah kita muji Allah tadi, alhamdulillah, maka berikutnya kita berselawat pada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tidak, sebagaimana kata Umar bin Khattab, doa kita akan terhenti di antara langit dan bumi. Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa membaca selawat pada saat berdoa kedudukannya seperti bersuci dalam sholat. Jadi membaca selawat dalam berdoa, kata Ibnu Qayyim, itu sama kedudukannya seperti bersuci dalam sholat. Sholat ini itu terima Allah kalau kita dalam keadaan bersuci, Pak, ya. Dalam suci, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Hadas kecil mencucinya dengan apa, Pak? Hadas kecil itu membersihkannya dengan berwudu. Berwudu atau bertayamum. Itu cara mensucikan hadas kecil dengan berwudu. Artinya kalau orang sholat tanpa berwudu, ya sholatnya nggak diterima. Sedangkan hadas besar mensucikannya dengan mandi janabah, mandi besar. Ya, itu kalau hadas besar. Jadi kata Ibnu Qayyim bahwa membaca sholawat pada saat berdoa itu kedudukannya seperti bersuci di dalam sholat. Jadi pentingnya kita membaca selawat. Jangan lupa kalau kita ingin berdoa, jangan lupa membaca selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bertobat sebelum meminta. Bertobat sebelum meminta. Orang yang mau minta kepada Allah, orangnya harus bersih dulu. Maka tadi saya katakan, jangan sampai kita merasa banyak berbuat dosa, banyak dosa yang kita lakukan, kemudian kita meminta pada Allah, Allah tidak akan menerimanya. Maka yang paling penting adalah bertobat dulu, mohon ampun dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita mohon ampun, kita bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat-saat seperti ini kan saat-saat terbaik, Pak. Saat-saat terbaik seperti ini, kita menunggu dari satu sholat ke sholat yang lain, itu nilainya, pahalanya sama. Menunggu dari sholat maghrib sampai sholat isya. Banyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Kita ingat dosa-dosa kita yang lalu. Kita ingat, kita mohon ampun, bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kebaikan kita jangan kita ingat. Kebaikan kita jangan kita ingat, tapi kalau dosa memang kita harus ingat dosa kita ini. Kesalahan yang pernah kita lakukan kita ingat terus, sehingga mendorong kita untuk banyak mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 87, fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Rob selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Ini doanya siapa, Bu? Doanya Nabi Yunus alaihissalam. Fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan Nabi Yunus itu ketika berdoa di dalam ikan, dalam perut ikan, dalam tiga kegelapan. Dalam tiga kegelapan, yaitu kegelapan yang pertama, dia berada di dalam perutnya ikan. Itu gelap yang pertama. Kemudian dia dalam kegelapan samudra, lautan samudra, dalam laut. Kemudian kegelapan di tengah malam, terjadinya di tengah malam, dia ditelan ikan itu. Maka dikatakan ada tiga kegelapan yang dialami Nabi Yunus. Kemudian dia berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia telah menzalimi dirinya sendiri. Fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Rob selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Dia mengagungkan Allah, ya, memuji Allah, mensucikan Allah, kemudian dia mengaku dirinya di hadapan Allah bahwa dia termasuk orang yang zalim, telah menzalimi dirinya sendiri. Yang keempat, kemudian yang kelima,
sepenuh keyakinan hati. Jadi berdoa itu dengan sepenuh keyakinan. Ya, jangan separuh-separuh. Sepenuh keyakinan bahwa doa kita insya Allah pasti dan pasti akan terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat serta memeriksa setiap hati manusia. Karena Dia telah menyifati dirinya bahwa Allah maha ilmu terhadap apa yang terjadi pada setiap dada seorang hamba. Setiap kali meminta, mereka harus memiliki kemantapan hati bahwa zat yang ia bergantung padanya mampu serta mudah mengabulkan doa setiap makhluknya. Jika terlintas keraguan tanpa ada kemantapan hati, maka doa hanyalah permintaan tanpa makna. Jadi kalau kita mau minta tapi masih ragu-ragu, masih belum yakin kalau doa kita terima Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka katakan sini itu sebuah permintaan tanpa makna, jelas tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita minta suatu, yakin bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kita itu, mengabulkan permohonan kita itu, harus ada keyakinan sepenuh hati, jangan separuh-separuh, jangan ada sedikit keraguan dalam diri kita ini. Kemudian yang berikutnya yang keenam, jangan terburu-buru. Ini jadi kita berdoa juga jangan terburu-buru. Allah menciptakan alam semesta selama 6 masa, padahal dengan kuasanya Allah mampu menciptakan dengan sekejap mata dengan kata kun fayakun, jadilah maka jadilah. Cara Allah ini mengajarkan pada kita bahwa semua itu memiliki proses yang harus dinikmati. Sama halnya dengan doa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pantang mengabulkan doa mereka yang terburu-buru, karena Ia adalah zat yang tak pantas diburu-buru oleh hamba-hambanya. Nah, jadi doa itu jangan terburu-buru, perlahan-lahan, pelan-pelan, ya. Allah itu Maha dengar, jangan terlalu keras-keras doanya, cukup kita sendiri yang dengar doa kita itu. Suaranya perlahan-lahan, tadarru'an, dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, ketulusan. Yakinlah bahwa doa kita itu dijabah, terima oleh Allah Subhanahu. Jangan terburu-buru. Kemudian yang ketujuh, merengeklah atau mengulang terus-menerus serta tanpa berhenti untuk minta. Jadi mengulang satu doa itu kita ulangin terus-menerus tanpa berhenti memintanya. Misalnya mau minta apa? Minta pekerjaannya, kita minta terus pekerjaan itu, tapi pekerjaan yang baik tentunya, ya. Atau minta yang lainnya misalnya. Minta terus-menerus. Allah mendengar permintaan kita ini. Kalau bukan hari ini, insya Allah besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Yang jelas kita yakin bahwa doa kita ini didengar oleh Allah dan pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Al-Anbiya ayat 19 Allah berfirman, walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Al-Anbiya ayat 19. Para malaikat-malaikat Allah pun selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka tidak pernah angkuh, tidak pernah sombong. Jadi kalau kita mau berdoa mohon pada Allah, hilangkan sifat keangkuhan kita ini, kesombongan kita hilangkan sejauh-jauhnya. Karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pantas sombong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu miliknya kesombongan itu, bukan milik hambanya, bukan milik kita ini. Allah pantas sombong karena Allah pemilik alam semesta ini, termasuk kita juga, itu miliknya. Maka dia pantas memiliki sifat ini. Yang kedelapan, bahwa doa telah dipanjatkan tapi tak kunjung terkabulkan untuknya. Karena ucapan itu mempengaruhi turunnya pertolongan doa untuk mereka yang menengadahkan tangannya. Jadi kalau ada ucapan, saya ini sudah berdoa, sudah mohon pada Allah, tapi kok Allah tidak pernah menjawab permohonanku, Allah gak pernah menjawab doaku. Jangan sampai terlintas ucapan seperti itu.
Jangan sampai. Jadi dikatakan sini doa telah dipanjatkan tapi tak kunjung terkabulkan untuknya. Karena ucapan itu mempengaruhi turunnya pertolongan doa untuk mereka yang menengadahkan tangannya. Nah, tidak akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah minta tapi ada ucapan mengatakan saya sudah berdoa tapi kok Allah nggak terima doaku ya. Nah, seperti ungkapan seperti itu jangan sampai terjadi. Ya. Rasulullah dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jalu qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastahsiru wa inda dzalika wa yada'ud du'a. Doa seorang senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutuskan tali silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Nah, ada 3 ini ya. Jadi doa seorang itu senantiasa dikabulkan Allah selama dia berdoa kepada Allah tidak untuk berbuat dosa. Tidak meminta sesuatu yang mendatangkan maksiat atau dosa. Ataupun untuk memutuskan tali silaturahim. Itu doa tidak baik Pak ya. Doa tujuan untuk memutuskan tali silaturahim. Atau dia tergesa-gesa doanya. Nah, tadi itu ya. Nah, doa seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kita ini kalau minta uang pada orang tua kita saja, itu minta dengan pelan-pelan. Bagaimana supaya orang itu tersentuh hatinya mau meminta, mengabulkan permintaan kita. Itu orang tua kita loh. Kalau kita minta uang, mintalah yang baik, yang sopan. Jangan minta sambil lari. Bagaimana mungkin orang tua mau menerima permintaan kita? Kita minta uang sambil lari. Ya kita minta dulu yang baik. Mungkin kita pijit-pijit kakinya orang tua kita dulu. Baru kita ngomong, kita insya Allah pasti dia akan menerimanya. Menerima permintaan kita. Allah pun demikian. Kita tidak boleh minta ya tergesa-gesa tadi ya, minta sambil berlari. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu?" Maka Rasulullah menjawab, yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan, "Aku telah berdoa," dan terus berdoa tapi belum juga dikabulkan. Nah, tadi itu ya. Jadi aku sudah berdoa, selalu berdoa dan berdoa tapi belum juga dikabulkan. Itu nama tergesa-gesa. Kepingin cepat doanya diijabah, dikabulkan. Nah, namanya tergesa-gesa. Jadi yakinlah insya Allah doa kita pasti akan dijabah oleh Allah. Tapi kapan? Karena untuk mengijabahi doa itu haknya Allah. Hak Pak ya. Kita punya kewajiban untuk meminta, itu kewajiban. Jadi kita punya kewajiban minta hanya pada Allah. Dan Allah punya hak, dia mau beri atau tidak itu haknya Allah. Terserah dia mau beri atau tidak. Tetapi kita punya kewajiban untuk meminta. Jangan sampai kita tidak minta. Harus minta dan Allah pun senang kalau kita mau meminta kepadanya. Jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 9, memilih waktu yang mustajabah. Nah, kita berdoa juga harus memilih waktu yang mustajabah. Waktu yang sangat baik untuk kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis di sini, saya baca artinya, Rabb tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam, yakni saat sepertiga malam terakhir, seraya berfirman, siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan, dan siapa yang minta kepadaku niscaya akan aku berikan, dan siapa yang mohon ampun kepadaku niscaya aku akan ampuni. Sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, langit dunia ini. Allah mengatakan seperti tadi itu. Kalau kita mohon ampun, Allah akan mengampuni kita. Maka biasakanlah Pak ya, sepertiga malam ya, mungkin jam 2:30. Biasa kita bangun. Sholat tahajud itu Allah sebut dalam Al-Quran.
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Makam kita akan ditinggikan Allah, salah satunya dengan melaksanakan sholat malam. Bangunlah sholat malam, kita biasakan itu. Kita sudah sholat 5 waktu, iya bagus, sholat 5 waktu sholat wajib Pak ya. Tapi kita tambah dengan sholat yang lainnya. Salah satu diantaranya adalah sholat malam ini, yaitu sholat tahajud. Kita bangun, kita berdoa, karena itu waktu yang sangat baik untuk mohon ampun pada Allah. Dan ada waktu-waktu yang lain, seperti ya sambil menunggu di masjid, dari satu sholat ke sholat yang lain, kita ada di masjid. Itu waktu yang terbaik kita mohon pada Allah. Atau waktu ketika Bapak ya, ketika hari Jumat Pak ya, hari Jumat ketika khotib berkhutbah, begitu dia khutbah kemudian dia duduk, mau khutbah yang kedua itu Pak ya, khutbah yang kedua kan dia duduk dulu, setelah duduk kan berdiri. Nah pada saat dia duduk itu, sebelum berdiri ya, mohonlah pada Allah, angkat tangan kita, sambil berdoa, jangan ngomong yang lain, minta pada Allah. Kita punya kebutuhan apa, punya masalah apa, pada saat seperti itu kita angkat tangan, mohon pada Allah. Sebelum khotib berdiri pada khutbah yang kedua, itu juga waktu yang terbaik, waktu yang mustajabah. Jadi manfaatkan waktunya sedikit itu untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak waktu-waktu yang lainnya. Kemudian berikutnya, dengan suara lirih, bukan dengan volume suara yang tinggi ya. Berdoa itu dengan suara lirih, hanya kita saja yang mendengarnya, bukan dengan suara yang tinggi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Isra ayat 10, wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya dan usahakan jalan tengah di antara keduanya. Di antara keduanya kita merendahkan suara kita. Ketika kita akan sholat, maksud ini adalah berdoa Pak ya, karena sholat itu bermakna doa. Jadi ketika kita berdoa dengan suara yang lirih, hanya kita dengar saja. Karena kadang-kadang itu mungkin Bapak pernah mengalami ada jemaah yang mungkin ketika sholat tapi suaranya terlalu keras sehingga mengganggu kita yang lainnya. Ya Pak ya, mungkin ada seperti gitu. Kita usahakan jangan terlalu mengganggu yang kiri kanan kita itu. Maka berdoalah cukup kita yang dengarkan. Jangan mengganggu kekhusyuan orang yang ada sampai kiri kanan kita itu. Kemudian Allah muji Nabi Zakaria. Selanjutnya Allah muji Nabi Zakaria yang berdoa dengan penuh khusyuk dan suara lirih. Ini doanya Nabi Zakaria. Dikatakan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 2 dan 3, Zikru rahmatika rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu binada nidaan khafiyya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rob kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa pada Robnya dengan suara yang lembut. Berdoalah dengan suara yang lirih, suara yang lembut, jangan terlalu keras. Karena kita meminta pada Allah bukan meminta orang yang tuli. Allah itu maha dan maha mendengar. Jangan kita ngomong hanya terbetik dalam hati, nggak kita ucapkan pun Allah tahu. Apalagi kita ngomong, yang nggak kita ngomongkan, nggak kita suarakan pun Allah tahu. Yang hanya tergores dalam hati kita pun Allah tahu isi hati kita. Makanya kalau doa jangan terlalu berteriak, ya. Suaranya lirih, suaranya pelan, suaranya lembut, hanya kita yang mendengarnya. Sebagaimana juga disebutkan dalam Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoa kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini bisa dibaca Al-A'raf ayat 155. Kita diperintahkan untuk berdoa dengan rendah hati, suara yang lembut, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Selanjutnya yang ke-12. Mengangkat tangan serta menghadap kiblat. Nah, kalau kita doa juga salah satunya di sini adalah mengangkat tangan serta menghadap kiblat. Kalau kita berdoa, usahakan menghadapnya kiblat, Bu. Bapak-bapak berdoa habis sholat dan kita usahakan kiblat kan? Nah, mungkin ada yang nyandar di sana, kiri kanan nyandar ya. Habis sholat kan nyandar mungkin ya, cari tempat sambil berzikir nggak apa-apa. Tapi begitu kita mau berdoa, balikan wajah kita ke arah barat. Maksudnya ke arah kiblat. Ya. Karena kiblat kita ada di barat, makanya berdoalah menghadap ke kiblat itu di barat itu. Boleh habis ini zikir sambil sandar nggak apa-apa. Tapi begitu mau mohon pada Allah, balikkan wajah kita menghadap ke barat. Saya mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan. Nah, kali ini sambil mengangkat kedua tangan kita. Sebagaimana disabda Rasulullah SAW dari Salman, Innallaha hayyun qarimun yastahyi idza rafa'ar rajul ilaihi yadaihi an yadahuma sifra khaibatain. Sungguhnya Allah Maha Hidup dan Maha Mulia. Dia merasa malu apabila seorang mengangkat kedua tangannya padanya dan kembali dalam keadaan kosong, tidak membawa hasil. Nah, ini katakan itu ya. Allah malu apabila seorang ya kita ini sudah angkat tangan tinggi-tinggi mohon ampun, tapi begitu kita lepas tangan kosong tangan kita. Allah sendiri malu, apalagi kita. Makanya insya Allah kita yakinkan semua doa kita insya Allah pasti dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima oleh Allah, tentunya dengan syarat-syarat ini. Masih banyak syarat yang lainnya ya. Baru 12 ya yang kita kaji, baru 12, masih ada sampai 18 ya, sampai 18 baru 12, berarti tinggal 6 ya, tinggal 6. Kemudian setelah selesai itu kita masuk ke bab yang kedua dalam buku ini Pak ya. Bab yang kedua ini bagaimana ketika doa kita dijawab oleh Allah. Di sini penulis dalam buku ini menceritakan kisah para sahabat-sahabat Nabi di mana doa mereka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam situasi yang sangat genting sekali, doa mereka diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa kisah para sahabat Nabi yang diabadikan oleh penulis buku ini di dalamnya ini. Nanti kita lanjutkan ya pada Selasa bulan depan ya, Selasa yang keempat ya bulan depan. Insya Allah kita lanjutkan yaitu pada masih bab pertama Pak ya, masih bab pertama tadi belum selesai. Nah, nanti kita lanjut bab kedua. Nah nanti pada bab yang ketiga baru kita mulai mengkaji tentang ada 40 kata Robbana dalam Al-Quran. Ada 40 kata Robbana dalam Al-Quran. Itu kita jelaskan. Mulai pertama itu dalam buku ini ditulis yang kata Robbana atina fid dunya hasanah. Robbana Pak ya. Kemudian yang kedua juga ditulis begitu. Yang kedua itu Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, itu doa. Jadi doa-doa yang dimulai dengan kata Robbana. Itu ada 40 di dalam Al-Quran yang akan dijelaskan oleh si penulis buku ini. Insya Allah kita akan kaji lebih lanjut lagi. Jadi ada 40 kata Robbana mungkin pada pertemuan-pertemuan ya kedua atau ketiga yang akan datang ini. Demikian, mungkin ada Bapak yang ingin sharing ya silakan Pak. Mau bertanya atau lainnya silakan Pak. Sudah masuk waktu. Nah, karena sudah waktu Pak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya, yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sebagai manusia tentu tidak lepas dari khilafan dan keliruan. Ya. Mari kita beristighfar, banyak istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena harapan kita semua yang duduk di sini ya, bersimpuh di rumah Allah ini Pak, kena cepat atau lambat kita semua ini pasti akan dipanggil Allah. Cepat atau lambat pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan kita semua ini ya, mudah-mudahan saya doakan pada bapak semua. Besok kalau semua yang dipanggil Allah semuanya husnul khotimah ya, meninggal dalam husnul khotimah. Mari kita saling mendoakan. Bapak mendoakan saya juga mendoakan kita semua hadir ini. Insya Allah satu saat kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.